Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, tentu dalam keadaan sehat afiat. Baik Mas Arif. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan ibadah antara kewajiban dan kebutuhan. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, sebagian orang beribadah karena takut dosa, sebagian lagi karena sudah menjadi rutinitas. Tapi ada juga yang merasa ibadah justru menjadi kebutuhan hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar ibadah tidak terasa berat, melainkan menjadi sesuatu yang selalu kita rindukan? Ini yang akan kita bahas dalam tema kali ini terkait dengan ibadah antara kewajiban dan kebutuhan, yang akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil munazzal wa huwa astaqul qailin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah nikmat Allah, karunia Allah terus kita rasakan sehingga kita bisa melanjutkan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbincangan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah ibadah antara kewajiban dan kebutuhan. Sebetulnya kita sebagai hamba Allah dalam menjalani ibadah ini adalah sudahkah merasa sudah itu sebagai kebutuhan atau baru sekedar kewajiban. Memang dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan saya tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Ini adalah perintah. Makanya ini perintah dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, makanya kita ketika menjalani perintah itu adalah kewajiban. Tetapi bagi seorang yang muslim, dalam hatinya, dalam dirinya sudah tumbuh keimanan yang kuat, maka kewajiban yang ia jalani awalnya seperti sebuah beban berat, tetapi lama-kelamaan akan menjadi kebutuhan. Dan ketika ibadah sudah bisa menjadi kebutuhan, maka sesulit apapun ia akan tetap menjalani ibadah tersebut. Kita ini terkadang masih terasa berat dalam beribadah, masih terasa pengen cepat-cepat selesai ketika beribadah, karena kita masih menganggap bahwa ibadah ini sebatas hanya beban saja, kewajiban saja, belum bisa naik level merasakan bahwa ibadah ini adalah kebutuhan. Misalnya, satu contoh, ketika kita menjalani ibadah puasa, masih banyak di antara kita ketika menjelang puasa itu kayaknya, waduh puasa lagi, berat, nggak makan, nggak minum, apalagi bapak-bapak yang ngerokok, nggak merokok. Wah berat ini, berat-berat. Lah kita akan merasakan berat seperti itu karena kita masih menganggap bahwa puasa ini adalah beban, puasa ini adalah kewajiban. Tetapi bagi orang yang sudah bisa merasakan bahwa puasa ini kebutuhan, misalnya
ia sudah memahami hadis dan bisa merasakan sendiri sumu tasihu, puasalah maka engkau akan sehat. Ini sabda Rasulullah. Lah kemudian ketika dia sudah menjalani ibadah puasa yang wajib maupun yang sunnah, tapi begitu dia sudah merasakan manfaat dari puasa itu, maka ia akan menjalani puasa itu dengan senang hati. Bahkan ketika Ramadan sudah selesai pun dia akan menjalankan puasa yang berikutnya, entah mungkin di bulan Syawal selesai mungkin dia tetap masih ada Senin Kemis, ada Arafah dan lain sebagainya. Begitu dia sudah merasakan manfaat dari puasa itu. Kita ini terkadang menjalani ibadah itu hanya masih terobsesi dengan pengen surga, takut pengen surga, takut neraka. Hanya itu kan. Sementara terkadang nikmat yang kita rasakan sekarang belum bisa merasakan. Makanya terkadang masih berat karena di bayangan kita surga masih jauh, melewati kematian dulu, masih jauh, makanya antar aja lah. Nah, tetapi begitu sudah merasakan, puasa ternyata manfaatnya untuk kesehatan saya luar biasa, badan terasa lebih ringan, dan manfaat-manfaat lain bisa dirasakan, dan sekarang ternyata banyak diadopsi dari dunia medis, di dunia kedokteran. Puasa itu ketika sebelum menjalani operasi diperintahkan untuk berpuasa. Jadi ketika orang udah bisa merasakan dari ibadah yang ia lakukan, maka yang dulunya kewajiban akan berubah menjadi kebutuhan. Contoh lain misalnya ibadah yang setiap hari kita laksanakan, sholat. Sholat itu terkadang masih menjadi beban berat buat kita. Maka ketika terdengar adzan, ya adzan lagi. Kayaknya itu sholat itu kayak mengganggu gitu. Tetapi bagi orang yang sudah bisa merasakan manfaat sholat, misalnya dia sudah bisa menemukan ketenangan jiwanya dalam sholat. Dia bisa menemukan rehat hati dan jiwanya dalam sholat. Karena dalam sholat itu kan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan kemudian mengingat Allah itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir artinya dengan menyebut nama Allah akan menemukan kedamaian dalam dirinya. Maka ketika sudah bisa merasakan damai dalam dirinya saat dia sholat, kemudian pasca dia sholat, maka sholat itu akan menjadi kebutuhan. Satu contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah figur yang wajib kita contoh. Beliau itu saat mengalami, kalau bahasa kita, kepenatan dalam menjalani tugas sehari-hari, ya capek fisik, capek dan lain-lain, beliau itu selalu memanggil sahabat Bilal bin Rabah dengan panggilan arihna biha ya Bilal. Rehatkan diri ini ya Bilal dengan suaramu, yaitu suara azan. Jadi seakan-akan Rasulullah itu menemukan terapi zahir batin melalui sholat itu. Lah kita ketika sudah bisa merasakan hikmah dari sholat, diantaranya ketenangan, ketentraman dalam diri kita, insya Allah sholat itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan. Kemudian contoh lain, ini yang saya ambil dari ibadah-ibadah yang wajib dalam rukun Islam, zakat. Banyak diantara kita mengeluarkan zakat itu rasa berat luar biasa. Seakan-akan kadang bagi orang-orang yang dalam tanda kutip ada bakhil dalam dirinya, ini duit yang saya peroleh dari kerja keras saya, mati-matian saya mengumpulkan, masa harus saya keluarkan 2,5%, kemudian dibagikan ke orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan saya umpama. Tetapi begitu dia bisa merasakan bahwa setiap kali ia mengeluarkan harta, ada ketentraman dalam dirinya, ada kebahagiaan dalam dirinya, maka bagi orang-orang yang hatinya sehat, itu akan menemukan kebahagiaan tersendiri, ketentraman tersendiri ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Dan juga ketika dia sudah memahami bahwa di dalam harta yang ia miliki itu ada hak orang lain. Dalam harta yang ia kuasai itu dalam tanda kutip ada kotoran yang harus dibersihkan. Maka membersihkannya itu dengan 2,5% yang dikeluarkan, yang disalurkan untuk orang-orang yang berhak. Dan juga ada kebahagiaan tersendiri ketika ia berbagi, itu yang awalnya zakat itu kewajiban, insya Allah akan berubah menjadi kebutuhan. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang dari sisi ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, apalagi tentu kita sudah paham artinya. Kemudian misalnya, ketika orang, kalau tadi zakat dari sisi yang wajib, sedekah, infak dan lain sebagainya. Banyak orang yang awalnya seperti kayak
melatih diri berinfak, bersedekah, tapi begitu dia berinfak, ternyata Allah langsung memberikan balasan secara kontan di dunia, dia akan semakin rajin untuk bersedekah. Maka dalam hal ini kita sebagai seorang muslim yang awalnya memang berbagai macam ibadah itu adalah kewajiban, tetapi karena kewajiban itu sudah kita laksanakan terus-menerus, kemudian sudah menjadi kebiasaan, insya Allah akan lama-lama menjadi kebutuhan. Apabila tadi satu, kita sudah merasakan nikmatnya atau manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Dan tentu, tadi di awal Mas Arif juga sempat bilang, kenapa ibadah itu kok kadang terasa berat banget ya? Ya karena kita masih menganggap ibadah itu sebagai beban, bukan kebutuhan. Kalau sudah kita menerapkan sebagai kebutuhan, insya Allah nggak ada terasa berat sedikit pun. Bahkan kita akan tadi berusaha untuk mencari, karena itu kebutuhan kan? Karena kan kita cari misalnya, makan ini kan kebutuhan. Lah kalau kita lapar ya kita akan segera nyari untuk makanan itu. Lah begitupun ketika ibadah macam-macam caranya itu sudah bisa kita rasakan, insya Allah kita akan menganggap ibadah itu, bahkan ketika ibadah itu sulit kita lakukan, kita akan berikhtiar maksimal untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Tentu yang harus kita tahu adalah teknisnya atau tipsnya bagaimana caranya agar ibadah yang dulunya kewajiban bisa naik level menjadi kebutuhan. Itu yang harus kita persiapkan dan insya Allah nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nanti kita akan lanjut lagi Pak Ustadz terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan tema kita hari ini. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan ibadah antara kewajiban dan kebutuhan. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita agar membuat ibadah ini bisa menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sekadar kewajiban. Mungkin Pak Ustadz ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Ustadz? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, semoga semua kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar ibadah yang awalnya kewajiban bisa naik level menjadi kebutuhan, tentu kita harus tahu resepnya agar kita bisa menikmati dan merasakan kenikmatan saat ibadah. Tidak hanya terasa berat aja. Yang pertama, kita harus tahu ilmunya. Maka kita perbanyak khazanah keilmuan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, maka kalau ilmu itu kan ibarat kita mengenali. Ada satu ungkapan biasanya tak kenal maka tak cinta makanya tak sayang. Maka dari ibadah yang kita lakukan, misalnya sholat lah, sholat yang setiap hari 5 kali yang wajib kita lakukan, kita kenali sholat kita ilmui sholat kita. Apa sih yang dimaksud oleh Allah kok harus ada angkat tangan, ada ruku, ada sujud, ada duduk dan lain sebagainya. Begitu kita perdalam, insya Allah begitu akan kita rasakan, maka akan tumbuh kecintaan terhadap ibadah yang kita lakukan. Kalau sudah cinta, insya Allah dimanapun akan kita laksanakan, nggak pernah kita tinggalkan, karena kita sudah merasa butuh. Yang kedua, memang ini agak gimana ya, memang awalnya harus dipaksa, badan ini harus dipaksa memang. Ketika misalnya subuh itu jam 5 kurang sedikit sekarang, atau setengah 5 lah taruhlah. Memang awalnya harus dipaksa, tapi karena dipaksa lama-lama jadi terbiasa. Kalau cerita orang tua dulu, itu biasanya pasangan suami istri itu jarang yang dengan sendirinya, rata-rata dijodohkan. Itu kan dalam tanda kutip seperti dipaksa kan. Tetapi begitu seiring berjalannya waktu, awalnya dipaksa, lama-lama jadi terbiasa. Begitupun dalam ibadah. Kalau sudah terbiasa dan tumbuh rasa cinta, akan menemukan kebahagiaan ketika ia menjalani ibadah itu. Dan kemudian yang ketiga, yang enggak kalah penting, ya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu doa yang hendaknya sering kita baca agar kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan kenikmatan saat beribadah, yaitu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
tolonglah hambamu ini untuk selalu mengingatmu. Mengingatmu itu bisa dalam sholat atau di luar sholat. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang terbaik. Nah, ibadah yang terbaik itu ibadah yang dilaksanakan bukan hanya dilandasi karena keterpaksaan merasa ini suatu kewajiban, tapi dilandasi dengan kecintaan karena ini kebutuhan. Maka doa yang hendaknya sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar semua yang kita lakukan tidak terasa beban berat, tapi menjadi naik level, menjadi kebutuhan karena dijalani dengan cinta itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pak Ustadz, ini terkait dengan menjadikan ibadah sebagai kebutuhan. Nah, ini dalam kasusnya ini Pak Ustadz, kadang kalau misalkan kita dalam kesusahan, dalam kondisi yang kepepet, kita itu merasa butuh untuk beribadah, kita menjadi khusyuk, pokoknya tekun banget gitu Pak Ustadz. Tapi ketika semuanya, nah misalkan sudah dikabulkan, semuanya sudah dilapangkan, kita kadang lupa lagi. Nah, ini itu seperti apa Pak Ustadz? Inilah kadang kita itu kan seperti itu. Ketika lagi kepepet, ingat banget dengan Allah. Mungkin tahajudnya juga mantap, menyebut doanya ya Allahnya ya mantap, tapi begitu semua itu terlewatkan, ya udah akan hilang begitu saja. Memang analoginya begini Mas Arif. Kita menjalani hidup ini kan seperti kayak orang berkendara. Kalau kalau jalan itu halus, mulus, aspalnya bagus, treknya lurus, itu kadang orang terlena malah di situ. Tapi ketika jalannya itu banyak lubang, orang itu akan sering nyebutnya sama Allah. Yuk, misalnya kubrak, ya Allah. Ketemu lubang lagi, ya Allah. Maka dalam menjalani kehidupan ini terkadang orang yang hidupnya mulus-mulus saja terkadang malah jauh dari Allah. Tapi ketika hidupnya ini penuh ujian, seringnya dia malah sering mengingat Allah. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW bahwa ketika Allah idza ahabballahu abdan ibtalahu, ketika Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah sering menguji hamba itu. Betapa tidak para nabi itu ujiannya luar biasa. Maka semakin tinggi level ujiannya, semakin tinggi pula level keimanannya. Begitupun. Nah ini bagaimana caranya agar itu apa tadi yang kalau Mas Ari bilang kalau lagi susah ingat Allah, kalau disenang malah lupa, maka harus kita rubah sebetulnya itu, harus kita rubah. Harusnya kita mengingat Allah itu baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Biar kita tidak lagi senang aja, lagi susah aja ingat Allah, giliran senang lupa sama Allah. Dan itu memang manusiawi dan kayaknya mayoritas kita perilakunya seperti itu. Makanya jangan salahkan Allah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau Allah sering menguji kita, agar kita ini sering mengingat Allah. Maka diantaranya agar kita ujiannya nggak terlalu berat-berat amat kan gitu ya. Ingatlah Allah saat lagi senang. Biar tidak Allah mengujinya kita terlalu pontang-panting, nggak taruhan seperti itu tadi. Jadi ya kita berusaha ingat Allah, berikhtiar selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Biar kalau bahasa kita itu begini, anak lu aja kalau lagi susah ingat, giliran senang lupa, biar nggak digituin. Jadinya ya kita ingat terus dalam kondisi apapun mengingat Allah, dalam senang maupun dalam susah, baik dalam longgar maupun sempit, bagi dalam keadaan sukses maupun gagal. Selalulah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, ini juga terkait dengan kasus-kasus kadang kita sudah rajin melaksanakan sholat tepat waktu, tapi masih ada yang terasa kosong, kadang hambar. Itu seperti apa Pak Ustadz? Apakah ada atau seperti apa itu dalam kasus-kasus seperti itu Pak Ustadz? Iya, ini banyak terjadi memang ya. Dan pertanyaan seperti ini sering kita temui. Begini Mas Arif, kita itu menjalani ibadah hanya sebatas seperti rutinitas ritual saja. Pokoknya kalau jam 12 ya kita salat zuhur, jam 3 asar dan seterusnya. Hanya terjebak pada rutinitas ritualnya saja. Sementara esensial dari ibadah itu banyak terlewatkan oleh kita. Sehingga dari sekian ibadah yang kita lakukan itu seakan-akan nggak ada efeknya buat diri kita. Ya pokoknya hanya ritual, kalau bulan Ramadan ya nggak makan, nggak minum. Kalau nanti selesai Ramadan ya sholat id dan lain sebagainya. Hanya terjebak ritual yang itu ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Sepertinya hanya
mentok di situ saja. Sementara esensial dari ibadah itu belum bisa kita dalami. Bagi kita yang sudah bisa mendalami, insya Allah enggak seperti itu kok. Misalnya begini Mas Arif, kenapa Allah memerintahkan kita angkat tangan? Angkat tangan kan pertanda menyerah ya. Artinya segala sesuatu kita serahkan kepada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Lah kadang kita sering galau, seakan-akan sudah nggak ada yang bisa membantu kita ketika kita punya masalah. Lupa bahwa ketika kita Allah angkat tangan ini, kita sudah menyerahkan semua urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang sudah berpasrah pada Allah, maka Allah akan yang mencukupinya. Makanya kita sering galau itu karena merasa udah nggak ada yang bantu kita. Merasa kita kayaknya sendirian menjalani kehidupan ini, padahal tidak. Baru takbir aja kita sudah diajarkan, pasrahkan urusanmu pada Allah. Kalau sudah pasrah sama Allah, siapa yang bisa menghalangi Allah? Cuman ini konsep seperti ini kan butuh latihan, butuh kita men-setting hati kita ini bahwa Allah lah tempat kembali yang luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian lagi umpama kenapa sholat kita itu belum bisa berpengaruh dalam keseharian kita? Ya tadi, selain kita hanya terjebak rutinitas ritual, kita belum bisa memahami apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan, yang kita gerakkan dalam sholat itu. Makanya mungkin Mas Arif sering lihat ada orang itu sholat 5 waktunya nggak pernah ketinggalan, tapi kok sombongnya naudzubillah ya. Ya karena ia belum bisa memaknai kenapa ketika sholat dalam 1 rakaat itu 2 kali diperintahkan sujud. Artinya ketika sujud engkau letakkan anggota badan yang paling engkau hormati, kepala kita, sejajar dengan telapak tangan, sejajar dengan lutut, bahkan sejajar dengan telapak kaki. Itu artinya ketika engkau berada di atas, seperti posisi kepala, jangan lupa engkau akan turun bawah seperti telapak tangan. Engkau akan turun bahkan lebih bawah seperti lutut, dan engkau akan turun bahkan ke level yang paling bawah seperti telapak kaki. Insya Allah orang yang bisa memaknai sujudnya atau sholatnya itu, ia akan jauh dari sifat takabur dan sombong. Setinggi apapun karir yang diraihnya saat ini, itu hanya ada batasnya. Misalnya kalau pemimpin tertinggi di Indonesia presiden, ia hanya 5 tahun. Ia bisa kepilih hanya 2 kali, 10 tahun paling maksimal. Setelah itu akan turun ke bawah seperti telapak tangan, bahkan bisa ke lutut, bahkan bisa ke telapak kaki menjadi rakyat biasa. Artinya orang yang sholatnya, ibadahnya sudah bisa menjadi kebutuhan dan sudah bisa meresap ke dalam dirinya, insya Allah akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebetulnya bukan hanya di sholat saja Mas Arif. Kita kalau hanya terjebak dalam rutinitas ritual, belum bisa memaknai hikmah secara mendalam, ya tidak akan ada efeknya. Misalnya yang belum lama ibadah kita lakukan, ibadah kurban. Itu hanya sebatas pokoknya tiap tahun kita keluarkan duit sekian untuk membeli hewan kurban, kemudian dipotong, habis itu bagi-bagi, selesai. Kayaknya hanya sebatas, padahal tidak. Di situ ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya. Kita sembelih sifat kebinatangan kita yang rakus, nggak peduli, mau menang sendiri, itu kan sifat kebinatangan. Apabila itu sudah bisa dimaknai, insya Allah dari kesekian ibadah itu ada nilainya. Enggak tadi kalau Mas Arif bilang kosong. Walaupun dijalani sehari-hari tapi kok kayaknya kosong, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, itulah yang harus kita latih dalam diri kita. Karena ibadah itu butuh dilatih. Kalau mungkin secara zahirinya sudah bisa kita laksanakan, sholat 5 waktu, 17 rakaat sudah bisa kita laksanakan, tinggal kita naik level berikutnya, yaitu rasakan sebagai kebutuhan, rasakan bahwa ini sebagai pembentuk pribadi kita yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan ibadah yang kita lakukan setiap hari, rutinitas ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi juga bisa menjadi kebutuhan kita. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.